Oke, kita mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Pandu dan yang lain nanti ketika melihat video ini. Hari ini kita akan membahas salah satu materi matematika tingkat lanjut karena ada materi yang belum terbahas yaitu materi persamaan lingkaran. Seperti biasa, alangkah baiknya sebelum belajar kita berdoa dulu ya agar diberi kelancaran. Berdoa mulai. Bismillah. Amin, berdoa selesai. Oke, untuk persamaan lingkaran ini materinya agak sedikit beda dengan lingkaran pada umumnya, karena kalau lingkaran pada umumnya itu kan kita mempelajari tentang luas keliling, busur, juring, sudut pusat, sudut keliling mungkin. Nah, cuma kalau di sini, di materi tingkat lanjut, persamaan lingkarannya itu persamaan yang ada di koordinat Kartesius. Bu Lintang awali dulu dari definisinya. Nah, lingkaran itu adalah himpunan semua titik di bidang yang berjarak sama terhadap sebuah titik tetap yang disebut titik pusat lingkaran. Jadi, lingkaran itu jarak setiap titik yang ada di lingkaran itu sama terhadap pusatnya. Dan jarak itu nanti akan disebut dengan jari-jari. Persamaan lingkaran yang akan kita pelajari hari ini di koordinat Kartesius itu ada dua, yaitu yang berpusat di origin atau 0,0 dan berpusat di P selain origin. Kita misalkan A, B. Jadi ini koordinat ini. Oke, kita langsung aja ke yang pertama. Ini adalah contoh persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0. Bentuk umumnya seperti yang sudah dituliskan di layar. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari Pitagoras. Jadi gini, ini kan terlihat sekali ya, kalau dia lingkarannya, terus dia ada di sini. Ini adalah pusat lingkaran. Dan suatu lingkaran itu pasti memiliki yang namanya jari-jari. Ini jari-jari atau bisa kita simbolkan dengan R. Kalau kita tarik garis membentuk segitiga siku-siku seperti ini, dan kita namai suatu titik di lingkaran ini titik X dan Y, pasti di sini sepanjang ini itu nilainya X dan sepanjang ini itu nilainya Y. Maka dari Pitagoras, ini pakai Pitagoras, akan berlaku X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi dua sisi tegaknya adalah X sama Y, dikuadratkan itu akan sama dengan sisi miring atau R dikuadratkan. Jadi menemukan persamaan lingkaran itu menggunakan Pitagoras. Maka nanti kalau kalian menemukan persamaan lingkaran yang bentuk depannya itu X kuadrat, Y kuadrat, dan dia langsung angka, itu sudah bisa dipastikan bahwa titik pusatnya ada di 0,0. Impulsnya 0,0 dan ini adalah jari-jarinya, jari-jari kuadrat. Maka R-nya nanti bisa dicari dari akar bilangannya, akar R kuadratnya. Itu ya. Contoh nih yang bawah. Diketahui X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Nah, ini kan bentuknya itu ada bentuk umum persamaan lingkaran di pusat 0,0. Jadi sudah pasti pusatnya itu 0,0 origin dan jari-jari atau R-nya itu adalah akar dari angka yang belakang.
akar 25, maka R-nya 5. Oke. Itu. Jadi kalau nanti menemukan persamaan yang diawali dengan X kuadrat plus Y kuadrat, itu bisa dipastikan persamaan lingkaran. Gitu ya. Oke, itu untuk yang berpusat di origin 0,0. Masih sangat sederhana, cuma pakai Pitagoras saja. Kita lanjut dulu ya. Nah, sekarang yang pusatnya AB. Kalau kalian lihat di sini ada lingkaran yang warna merah, pusatnya itu ada di 7,6 ini. Ya, 7,6 dengan suatu R atau suatu jari-jari. Kita coba cari ya. Nah, untuk mendapatkan bentuk umum yang ada di bawah ini, sama kita tarik garis R dan kita ambil bantuan segitiga siku-siku suatu titik di lingkaran, katakanlah X, Y, dan pusatnya. Tadi kan kita misalkan P, A, B. Iya. Nah, kalau ini adalah koordinatnya X, ini adalah koordinatnya A, maka sepanjang ini nilainya adalah X min A. Jadi sama nanti ujung-ujungnya kita memakai Pitagoras juga. Lalu kalau ini adalah koordinatnya B dan ini adalah koordinatnya Y, maka sepanjang ini adalah Y min B. Y dikurangi B. Jadi jarak antara A ke X itu X min A, jarak antara Y ke B itu Y min B. Maka kalau dituliskan dengan Pitagoras akan diperoleh X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini. Jadi kalau ada persamaan lingkaran yang bentuk umumnya seperti itu sudah bisa dipastikan pusatnya itu tidak di 0,0 tapi di A, B. Contoh misal ya, kita kasih contoh. Contoh, kalau dari lingkaran yang warna merah ini, kita bisa tahu bahwa pusatnya, AB-nya, A-nya itu kan 7. Jadi pusatnya A-nya itu lurusnya 7, B-nya lurusnya 6. Dan R-nya atau jari-jarinya ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya? Iya. R-nya 5. Ini Bu Lintang ambil dari gambar ya. Jadi Bu Lintang hitung dari. Kita kasih warna oranye. Ini kan lurusnya ke 7. Ini lurusnya ke 6. Maka pusatnya 7 sama 6. Terus jari-jarinya ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan R-nya. Maka jari-jarinya 5. Maka kalau diketahui pusatnya 7,6, R-nya 5, persamaan lingkarannya. Persamaan lingkarannya menjadi X min 7 kuadrat plus Y min 6 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Nah, 5 kuadratnya bisa kita hitung jadi 25 nanti. Oke, ini sudah. Itu untuk menentukan persamaan lingkaran dengan pusat AB. Ada yang mau ditanyakan dulu kah?
Kita lanjut dulu ya. Nah, untuk sebentar ada chat masih aman, Bu. Oke, sip. Bentar. Untuk persamaan lingkaran di pusat AB ini masih bisa dijabarkan lagi ke bentuk yang lebih sederhana dengan mengkuadratkan X min A dan Y min B. Jadi X min A kalau dikuadratkan itu jadi yang bawah ini. Y min B kalau dikuadratkan jadi ini. Coba Bu Lintang jabarkan ya. Min kuadrat kan sama dengan X min A dikali X min A. Saya ketutupan sebentar. X min kuadrat. Kuadratnya seperti itu. Ini kalau dikalikan, jadi ini distributif lengkap ya, pelanginya juga kali. X kuadrat min A X min A X min A X min A X plus A kuadrat. Maka dia bisa dijadikan satu AX-nya jadi min 2 AX plus A kuadrat. Nah, makanya X min A kuadrat bisa ditulis ini. Nah, hal yang sama dengan Y min B kuadrat. Ini berarti Y min B dikali Y min B. Kita peroleh Y kuadrat, Y kali min B Y, min B kali Y, min B Y, min B kali min B plus B kuadrat. Jadikan satu juga min 2 BY plus B kuadrat. Makanya yang ini akan menjadi terus R-nya, R kuadratnya kita jadikan nol yang ruas kanan, makanya kedua ruas dikurangi dengan R kuadrat. Jadinya R kuadratnya pindah ke ruas kiri. Nah, kemudian habis itu dirapikan agar bentuk umumnya itu urut, biar urut X kuadrat Y kuadrat min 2AX min 2BY plus A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat. Nah, terus kalau kalian perhatikan yang Bu Lintang garis warna merah ini, 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 itu kan berupa angka. Soalnya A, B itu kan titik pusat, berarti dia berupa bilangan berupa angka. Yang adalah jari-jari, dia juga berupa angka. Agar bentuk umumnya lebih singkat, min 2A itu kita misalkan dengan C, min 2B dengan D, dan A kuadrat B kuadrat min R kuadrat E. Ini. Jadi nanti kalau ketemu suatu persamaan yang bentuknya seperti ini, yang ada tulisannya bentuk umum 2, ini juga persamaan lingkaran di pusat AB yang sudah disederhanakan. Jadi di pusat AB punya dua bentuk. Yang awal ini tadi, yang ini bentuk satunya, ini bentuk duanya. Karena diketahui C itu sama dengan min 2, D sama dengan min 2, E sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat, maka dari bentuk persamaan tersebut kita bisa cari titik pusat sama jari-jarinya. Jadi titik pusatnya karena nilai A dan B itu ada di pemisalan C sama D, A dan B bisa dicari dari C per min 2, D per min 2. Jari-jarinya bisa dicari dari akar A kuadrat plus B kuadrat min E. Jadi dari sini, kalau dari sini kita mau cari A sama dengan, akan sama dengan C per min 2. Begitu juga dengan B. B sama dengan D per min 2.
Kalau yang R kuadrat itu akan sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min E. Jadi kembali dari pemisalan. Maka R-nya adalah akar A kuadrat plus B kuadrat min E. Oke, sudah ketemu cara mencari jari-jari maupun titik pusatnya. Nah, biar lebih mudah dipahami, ada beberapa latihan soal dulu. Latihan soal yang pertama. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di origin 0,0 dengan jari-jari akar 3 min 2. Kalau pusatnya 0,0, origin 0,0, sudah pasti bentuk umumnya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Itu yang pertama. Berarti kalau sudah tahu bentuk umumnya, kita tinggal masukkan jari-jarinya. Gitu ya. Jadi hal pertama kalian harus tahu bentuk umumnya dulu. Bentuk umumnya diketahui dari apa? Dari titik pusatnya. Kita pakai yang X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Masukkan R-nya akar 3 min 2 kuadrat. Sebentar. Akar 3 min 2 kuadrat. Ini berarti sama dengan akar 3 min 2 dikali akar 3 min 2. Jangan lupa ya, Nak, Lintang selalu menekankan kalau ada dua suku dikuadratkan, itu harus dikali lengkap. Jadi bukan akar 3 kuadrat min akar 2 kuadrat. Itu nanti ada yang kurang, ada yang terlewat kalau seperti itu. Berarti ini akar 3 kali akar 3 3, akar 3 kali min 2 akar 3, min 2 kali akar 3, min 2 akar 3, min 2 kali min 2 plus 4. 3 tambah 4, 7. Min 2, min 2, min 4 akar 3. Ini 4-nya kok sulit sih? Sebentar. 4. Yang sisi kiri sama tetap X kuadrat plus Y kuadrat. Maka ini adalah persamaan lingkarannya. Persamaan lingkarannya yang ditanyakan. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 7 min 4 akar 3. Oke, ada yang mau ditanyakan kah? Soal pertama. Insya Allah mudah kok persamaan lingkaran ini. Paling nyari R, mengkuadratkan, nanti mengakarkan. Yang penting kalian paham bentuk umumnya. Bisa membedakan kapan pakai bentuk umum 0,0, kapan pakai bentuk umum yang A, B. Itu yang perlu diingat. Bentuk-bentuk umum dan rumus-rumus pentingnya. Bintang lanjut dulu ya. Nah ini. Oke, kita coba persamaan lingkaran yang berpusat di P 4,5 dengan jari-jari 3. Kalau berpusat di 4,5, jelas dia bukan 0, maka kita akan menambah bentuknya min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jari-jari itu sebagai R-nya, 4,5 itu sebagai A sama B-nya. Kita masukkan ya, X min A, jadinya X min A-nya 4 kuadrat, plus Y min B-nya 5 kuadrat, sama dengan R kuadrat akar 3
kuadrat. Lanjut, X min 4 kuadrat plus Y min 5 kuadrat sama dengan 3. Sampai sini, ini sudah benar. Sudah persamaan lingkarannya. Jadi kalau ketika mengerjakan soal di pilihan jawaban ada pilihan ini, ya sudah berarti ini jawabannya. Tetapi masih bisa disederhanakan. Tetapi masih bisa disederhanakan lagi. Tetapi si ini sederhanakan. Jadi kalau nanti kalian mengerjakan soal, sampai step ini kok ternyata tidak ada di pilihan, nggak usah bingung. Berarti kalian harus menyederhanakan lagi. Soalnya minta kalian menyederhanakan. Menyederhanakannya sama kayak yang tadi. Jadi kita hitung X min 4 kuadrat itu sebagai X min 4 kali X min 4. Nanti ditambah Y min 5 kali Y min 5. Nah, tiganya biar sama dengan nol, jadinya min 3. Sama dengan ini kita kalikan dulu. X kuadrat min 4X min 4X plus 16 ditambah Y kuadrat min 5Y min 5Y plus 25 min 3 sama dengan nol. Itu mepet. Masih kuat lah ya. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita tata aja. Dahulukan yang pangkatnya lebih tinggi ya. X kuadrat plus Y kuadrat. Kemudian yang punya variabel dulu. Yang punya variabel X itu kan min 4 sama min 4. Berarti min 8X. Terus yang punya variabel Y itu min 5 sama min 5. Berarti min 10Y. Terus yang konstanta saja itu 16 tambah 25 min 3. Kita jabarkan ya biar nggak bingung. Jadi yang tinggal konstanta itu 16, 25 min 3 sama dengan kita tinggal hitung aja min 8x min 10y. Hmm. 16 tambah 25 berapa wis? 41 ya. Min 3 berarti 38, betul enggak? Sama dengan 1 min 3. Ada yang mau ditanyakan kah? Coba dipahami dulu ya. Ada yang dibingungkan nggak dari cara menghitungnya atau dari bentuk umumnya mungkin? Atau masih aman? Aman, aman tuh, oke. Sip. Lanjut. Jadi ini jawaban yang paling sederhananya, yang di sebelah kanan. Kalian tinggal sesuaikan aja nanti sama pilihan yang ada di soalnya. Bisa jadi jawabannya yang bentuk pertama maupun bentuk kedua. Kita lanjut dulu. Oke, ini. Kalau tadi diketahui titik pusat dan jari-jari, kalian diminta cari persamaan. Sekarang dibalik. Diketahui sebuah persamaan, kalian diminta cari titik pusat ataupun jari-jarinya. Kita coba ya. Nah, dari bentuk umum yang Bu Lintang kasih tadi, bentuk umumnya kan X kuadrat plus Y kuadrat plus CX plus DY plus E sama dengan 0.
Nah, dari bentuk umum ini kita peroleh ini itu C, ini itu D, ini itu E. Jadi C-nya itu 2, D-nya itu -2, E-nya -2. Dari tiga hal ini kita bisa mencari titik pusat dan jari-jari. Titik pusatnya dulu. Titik pusat itu kan AB. Jadi kalau bentuknya seperti ini, itu sudah bisa dipastikan ya titik pusatnya AB. AB bisa dicari dari C per -2, koma D per -2. Maka sama dengan C-nya 2 per -2, D-nya -2 per -2. Maka titik pusatnya adalah -1,1. Oke. Selesai, kita peroleh sudah titik pusatnya. Sekarang kita cari R-nya. Yang kita sudah bahas tadi, R itu sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat min E. Kita sudah punya AB-nya, kita masukkan aja. A-nya -1 dikuadratkan, B-nya 1 dikuadratkan, min E-nya, E-nya -2. Ini. Gulitang ini ya, gulitang titik kalau kalian mensubstitusi sesuatu, apalagi ada minusnya, itu usahakan dikasih kurung. Jadi seperti ini, seperti yang saya kasih garis bawah. Karena -1 kuadrat dengan -1 dikuadratkan itu beda hasilnya. Hati-hati. Kalau -1 kuadrat itu berarti minnya nggak ikut dikuadratkan. Maka -1 kuadrat, -1, satunya aja yang dikuadratkan. Tapi kalau -1 dikuadratkan, maka dia 1. Karena nilai A itu -1, maka -1-nya ikut dikuadratkan. Makanya dikasih kurung. Jadi lebih aman kalau mensubstitusikan sesuatu, terutama yang ada minusnya, itu kalian kasih kurung aja. Ya, -1 kuadrat 1. 1 kuadrat 1, -2 plus 2. Berarti akar 4, akar 4, 2. Maka kita peroleh titik pusatnya 1,1, jari-jarinya 2. Atau atasnya ya, ini -1,1. Ini pusatnya -1,1 dan jari-jarinya 2. Itu. Itu contoh penerapan rumus untuk mencari titik pusat sama jari-jarinya. Masih aman ya? Aman, aman. Insya Allah aman. Semoga bisa mengikuti ya, nak. Lanjut. Oke, ini ada soal lagi. Menentukan persamaan lingkaran lagi. Mencari persamaan lingkaran itu syaratnya dua. Yang pertama, titik pusat. Sudah ada ya ini. Yang kedua, jari-jari. Nah, di soal ini, titik pusatnya diketahui, tapi jari-jarinya belum ada. Maka kita harus cari dulu jari-jarinya. Jadi untuk menentukan persamaan lingkaran, yang dibutuhkan itu dua. Yang pertama titik pusat, yang kedua jari-jari. Jadi kalau salah satu belum ada, kita cari. Beberapa soal di materi lingkaran maupun bangun geometri lainnya, seperti yang sering Bulintang bilang, kan
lebih mudah terkadang itu digambar. Contohnya soal yang ini kelihatan banget jari-jarinya ketika kita menggambar. Jadi kita gambar aja di Kartesius, bikin aja lingkaran yang pusatnya 0,0. Nah, misalnya gini, lingkaran yang pusatnya 0,0 di origin sini pusatnya. Jadi gambar aja, nggak usah bagus-bagus, nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa memahami gambarnya. Kemudian cari di mana garis X sama dengan min 4. Kalau dia dikatakan menyinggung garis X sama dengan min 4, berarti titik min 4 itu kena sama lingkaran di sini. Nah, garis X sama dengan min 4 itu ini. X sama dengan min 4. Jadi garis yang melewati sepanjang X-nya min 4. Nah, dari sini udah kelihatan banget. Ini kan pasti R. 0 ke min 4 itu 4 satuan, maka R-nya 4. Jadi dari gambar kita sudah langsung bisa lihat bahwa R-nya 4. Kalau R-nya 4, pusatnya 0,0, maka persamaannya kita pakai yang X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4 kuadrat, maka X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16. Maka kadang terkadang memang soal-soal geometri, lingkaran, bangun datar, bangun ruang itu akan mudah kalau digambar. Karena terlihat yang ini nilainya berapa, atau mungkin terlihat pakai cara apa, itu terlihat ketika digambar untuk memudahkan. Tapi kalau kalian bisa memvisualisasi tanpa digambar, katakanlah dibayangin aja, sudah bisa ya nggak apa-apa dibayangin aja. Oke, ada yang dibingungkan nggak dari soal ini? Aman ya? Lanjut. Nah, ini contoh soal terakhir untuk persamaan lingkaran. Soalnya agak panjang yang terakhir ini. Kita coba. Sebuah persegi ABCD terbentuk dari titik koordinat titik A 3,2, B 3,6, C 7,6, dan D 7,2. Di dalamnya terdapat sebuah lingkaran yang sisinya tepat menyinggung keempat sisi persegi ABCD. Tentukan titik pusat dan jari-jari lingkaran tersebut. Oke. Sekalian sama ini jari sama. Dan persamaan lingkaran. Kalau kita pahami soalnya, ini tuh nanti ada persegi yang di dalamnya ada lingkaran. Maka kalau mau mencari titik pusatnya, ya pasti titik tengahnya persegi. Kalau dari koordinat titiknya aja, berarti kita cari tengah-tengahnya 3 dan 7, berarti dia 5, dan tengah-tengahnya 6 dan 2, 4. Jadi titik pusatnya 5,4. Gitu aja. Cuma kalau kalian masih bingung langsung seperti itu, boleh pakai bantuan gambar. Jadi bikin aja koordinat kartesius, menggambar titiknya dulu. Nol, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Yang sini juga satu, dua, tiga,
4, 5, 6, 7. Nah, kurang lebih gini. Kita cari koordinat A. A itu 3,2. Berarti di sini. 3,2. Ini adalah titik A. Terus B-nya 3,6. 3,6. Ini ya. Ini B. C-nya 7,6. Nah, di sini C, D-nya 7,2. Di sini D. Nah, ini adalah perseginya. Si warna beda ya. Jadi, jadi ini adalah persegi ABCD. Di dalamnya ada lingkaran yang keempat sisinya itu menyinggung keempat sisi persegi. Anggaplah bagus ini. Yang penting gambarnya benar lah. Ini menyinggung. Berarti titik pusatnya itu tengah-tengahnya sini. Terlihat sekali kalau dia lurus sama 5 dan 4. Maka titik pusatnya adalah 5,4. Titik pusat 5,4. Nah, sekarang cari R-nya. R-nya berarti segini. Ini R. Dia lurusnya 5,3. Jadi kalau 5 sama 3, sorry, 3 ke 5, itu kan selisihnya 2. 5 dikurangi 3, berarti R-nya 2. Sudah ketemu. Jadi itu untuk bantuan memahami soal, kalau kalian bingung mau diapain ya, itu bisa digambar kalau soal-soal geometri. Biasanya akan lebih terlihat yang mau dicari. Kemudian ditanyakan persamaan lingkaran yang ditambah tadi. Maka persamaan lingkarannya adalah X min A-nya 5 kuadrat plus Y min B. B-nya lupa tak tulis. Sebentar. X min 5 Y min 4 kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Sama dengan 4. Kita coba langsung sederhanakan ya. Berarti X kuadrat min 5X min 5X plus 25 plus Y kuadrat min 4Y min 4Y plus 16 min 2 kuadrat itu kan 4 sama dengan 0. Jadi ini langsung gulintang, hitung, proses hitungnya sama kayak yang tadi. Kita kelompokkan X kuadrat plus Y kuadrat min 5X min 5X min 10X min 4Y min 4Y min 8Y. Terus sisanya plus 25 plus 16 min 4 sama dengan 0. Mirip ya kayak yang tadi bentuknya. X kuadrat plus Y kuadrat min 10X min 8Y. Ini 41 min 4 berarti 37 ya. Sama dengan itu untuk persamaan lingkaran. Ada yang mau ditanyakan kah sejauh ini? Sudah nak, sudah habis latihan soalnya. Ini latihan soal untuk sesi 1 ya. Nanti sesi 2 Bu Lintang insya Allah akan bahas tentang lanjutan materi ini, yaitu kedudukan titik dan kedudukan garis terhadap lingkaran. Sekaligus nanti saya kasih
tentang jarak titik ke titik dan jarak titik ke garis. Ini dulu ada yang mau ditanyakan atau tidak? Bu, boleh gak bantu yang ini? Senai, bisa ngunduh nggak ya kalau ini? Oh, bisa-bisa sebentar. Oh, boleh. Tak stop share dulu ya, soalnya Bu Lintang share-nya PDF. Sebentar. Belum keluar ding share-nya. Share, share, share. Nah, ini kan Naila ya tadi ya yang ngirim ya. Sudah muncul belum di layar? Oke, aman-aman, nggak apa-apa. Kita coba ya, berdasarkan gambar di atas, persamaan lingkaran tersebut. Nah, sama kayak yang tadi. Persamaan lingkaran, kita butuh yang pusat, yang kedua jari-jari. Maka, kita cari dulu titik pusatnya. Oke, kalau di sini. Nanti cara-caranya pakai zoom. Bentar, anonet, anonet. Nah, kelihatan ya anonet saya. Titik pusat. Titik pusatnya adalah 6, terus tinggal cari jari-jarinya apa R-nya. R-nya sama dengan ini R. Nah, itu bisa dilihat dari mana aja. Nah, yang penting jarak titik pusat ke salah satu titik di lingkaran. R. Nah, dari situ kelihatan banget R-nya itu kan dari 6 sampai 9. Berarti R-nya 3. Dari menentukan titik pusat sama jari-jari dulu, amankah? Jadi tinggal dilihat dari gambar toh, titik pusat dan jari-jari. Oke, sip, aman ya. Nah, setelah itu masuk ke rumus atau bentuk umum yang X min A kuadrat plus Y min B kuadrat ya sama dengan R kuadrat. Jadi bentuk umum kalau pusatnya AB. Terus dimasukkan X min A, X min A-nya 6 kuadrat, Y min B, Y-nya 4 kuadrat, sama dengan 3 kuadrat. Sudah. Karena yang ditanyakan itu dalam bentuk umum 2, maka harus kita hitung X kuadrat min 6X min 6X plus 3, terus Y kuadrat min 4Y min 4Y plus 16. Ini maaf nabrak ya, gak apa-apa ya. Terus 3 kuadrat kan 9, pindah ke sana berarti min 9 sama dengan 0. Jadi ngitungnya agak panjang ya, tapi tidak sepanjang itu kok. Nah sudah, tinggal kita rapikan aja. X kuadrat plus Y kuadrat min 12X. Soalnya kan min 6 itu 12 ya, yang punya variabel X. Jadinya min 12X, min 4Y, min 4Y berarti min 8Y. Sisanya yang konstanta itu plus 36 plus 16 min 9 sama dengan 0. Maka kita akan peroleh X kuadrat plus Y kuadrat min 12X min 8Y plus 36 plus 16 itu 52 ya? Betul nggak? 52 min 9 berarti sama dengan 0. Ada kan? Min 12X min 8Y plus 43. Yang C.
Oke. Itu Nay. Ada yang mau ditanyakan kah? Atau ada yang bingung dari perhitungannya? Oke, Alhamdulillah. Sip, mantap, mantap. Di SS ya, Nay? Oke. Oke, terima kasih, Naila sudah nambahin contoh soal. Mantap. Sip. Ini contoh soal apakah? Tryout kah? Kalian mencoba tryout kah? TO-nya Saisin. Oh, sip, mantap. Iya, coba-coba tryout. Sudah mendekati kan, sudah mendekati TKA. Coba tryout. Kemarin tuh yang Bu Lintang tahu, ruang guru ada. Saisin itu detik-detik ada tryout baru buka. Terus intens biasanya ada. Sudah dicoba, Bu. Ternyata saya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ini soal-soal yang nggak bisa coba di SS coba. Di SS dikirim di link yang Bu Lintang bikinkan di grup itu, yang di Gform. Jadi link itu buat mewadahi soal-soal yang sekiranya masih kesulitan. Nanti kalau Zoom, entah Bu Lintang, entah Pak Sandi, nanti kita bahas bareng soal-soal yang masih kesulitan ya. Jadi dikirim aja di link Gform-nya, dikasih catatan kesulitannya di bagian mana nanti kita bahas. Itu ya. Oke. Semangat semuanya. Ini Bu Lintang stop share ya. Kita akhiri dulu nak sesi pertama matematika pada hari ini. Nanti kita lanjut lagi siang insya Allah jam 1. Melanjutkan materi kedudukan titik serta jarak. Untuk matematika tingkat lanjut. Yang matematika wajibnya karena sudah selesai materinya, silakan diperdalam lagi dengan tryout latihan soal. Yang belum hadir pas offline kemarin, silakan lihat latihan soal yang Bulintang kirim di grup, dicoba. Kalau ada yang bingung, isi G-form juga. Gitu ya. Minggu ini mau hadir, Bu. Oke, siap, ditunggu. Terima kasih, Bulintang akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya. Sama-sama. Bulintang N ya.